Om Swastiastu. Umat sedharma yang berbahagia, saya teruskan pembacaan kitab Bhagavad Gita pada channel saya ini. Mohon agar channel saya ini di-subscribe dan juga dikomentari agar kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Kali ini saya pilihkan percakapan yang ketiga, sloka ke-10. Memang sloka-sloka yang saya ulas tidak berurutan karena saya ingin mengulas sesuatu yang ada kaitannya dengan perkembangan saat ini. Sloka ke-10 dari percakapan Bhagavad Gita ketiga ini penting untuk kita renungkan sekarang karena menyangkut hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita sesama manusia, dan hubungan kita bersama alam semesta. Juga akan mempengaruhi bagaimana kita melihat perbedaan dalam melakukan yatnya. Umat sedharma, terlebih dahulu saya minta cucu saya, Nyoman Natali Rizka Dewi, untuk membacakan sloka yang dimaksud. Om Swastiastu. Sahahyajna praja saktva puro vaca prajapati anena prasavisyasdva esa wustva istakabdu. Sloka ini saya bacakan terjemahannya yang ada di dalam buku Bhagavad Gita almarhum Bapak Nyoman S. Pendit. Buku ini sudah dicetak berulang kali dan kini hak ciptanya ada pada penerbit Gramedia. Dulu awalnya buku ini menjadi buku resmi dari Departemen Agama. Oke, saya bacakan terjemahannya. Dahulu kala Prajapati menciptakan manusia bersama bakti persembahannya dan berkata, dengan ini engkau akan berkembang biak dan biarlah ini menjadi sapi peramu. Terjemahannya mungkin sangat sederhana dan harus kita kupas bersama. Prajapati, Sang Pencipta, Brahman, Tuhan di dalam bahasa Indonesia, telah menciptakan alam semesta beserta makhluknya melalui persembahan suci, yadnya. Kamaduk dalam sloka ini seringkali diartikan sebagai alam lingkungan yang ada di bumi. Memang kata kamaduk juga sering diartikan sebagai sapi, seperti terjemahan yang dilakukan dalam kitab Bhagavad Gita Bapak Nyoman Pendit ini. Namun maknanya adalah sapi kemakmuran yang akan beranak pinak menghasilkan berbagai kesejahteraan. Jadi ada unsur simbolisnya di sini. Dengan demikian ada tiga hal yang berhubungan dengan yadnya atau pengorbanan suci itu, yakni Prajapati, yaitu Tuhan itu sendiri, kemudian Praja, yaitu manusia, dan Kamaduk, yaitu alam semesta. Manusia, Praja di dalam sloka ini, harus berbakti kepada Tuhan Prajapati menurut sloka ini. Dimaksudkan adalah manusia harus mengabdi dan saling memberikan pengorbanan yadnya kepada sesama manusia. Dan manusia pun harus memberikan yadnya untuk kelestarian alam, Kamaduk. Tiga kewajiban berdasarkan yadnya ini kemudian oleh leluhur kita di masa lalu dikelompokkan dalam suatu istilah, maka lahirlah istilah Trihita Karana.
muncullah kemudian penjabaran yang lebih sederhana yang sampai saat ini kita warisi, yakni berbakti dan harmonis kepada Tuhan yang Maha Esa, disebut parahyangan. Berbakti dan harmonis kepada sesama manusia disebut pawongan. Dan memelihara lingkungan alam dengan harmonis yang harus kita lestarikan disebut palemahan. Konsep persembahan dan yadnya ini juga sinkron dengan 3 tujuan dalam mengamalkan ajaran agama. Pertama, untuk meningkatkan kualitas diri sendiri, kualitas diri pribadi. Kualitas diri ini adalah sehat jasmani dan rohani, tenang dalam menghadapi berbagai gejolak hidup, memiliki ilmu pengetahuan yang cukup lewat pendidikan yang memadai. Ini yang disebut dengan swa-arta. Yang kedua disebut dengan para-arta, yaitu mengabdi kepada sesama manusia ciptaan Tuhan. Tolong menolong berdasarkan kasih dan dilandasi dengan punya yang tulus ikhlas, lascarya. Tujuan yang ketiga disebut parama arta. Inilah tujuan pengamalan agama yang tertinggi, menyerahkan diri kepada kekuasaan Tuhan melalui bakti dan pengabdian. Ketiganya ini tetap berlandaskan yadnya yang ikhlas dan pengorbanan yang suci. Setiap manusia dalam kesehariannya harus bekerja keras, bukan untuk kepentingan dirinya semata, tetapi ada kepentingan yang lebih mulia meskipun tersembunyi. Kepentingan itu adalah pengorbanan yang tulus untuk kesejahteraan bersama dan menyerahkan pengorbanan ini kepada Tuhan yang Maha Esa. Setiap pengorbanan yang tulus akan membersihkan jiwa raga kita. Dan hal ini merupakan suatu tindakan spiritual yang bisa jadi tidak disadari oleh pelakunya. Secara pelan pelaku yadnya ini akan dijauhkan dari segala mara bahaya dan hal-hal yang bersifat negatif. Lalu bagaimana kita menerapkan yadnya itu agar benar-benar menjadi pengorbanan suci dan untuk kesejahteraan semua orang? Yadnya itu banyak yang bisa kita lakukan. Ada yadnya yang bisa lakukan dengan berwujud tapa berata, lebih kepada mencari kesejatian diri sendiri. Dan lewat perenungan dalam tapa berata ini, kemudian digali hal-hal yang positif untuk kemudian disalurkan lewat pencerahan ke masyarakat. Ada yadnya yang berbentuk dana, yakni lebih banyak memberikan pertolongan atau bantuan kepada sesama makhluk. Bukan cuma makhluk hidup sesama manusia, juga kepada binatang dan tumbuh-tumbuhan. Dan bentuk lain dari yadnya seperti yang lebih banyak dilakukan masyarakat Hindu di Bali lewat ritual keagamaan. Ketiga macam yadnya ini bisa terpisah, tetapi lebih baik menjadi kesinambungan yang padu. Orang tak bisa tenang melaksanakan upacara agama, apalagi upacara ritual yang besar, kalau di sekitar upacara itu banyak orang yang miskin. Harus diimbangi dengan dana. Dan karena itu dana harus dipunyakan.
muncullah sekarang istilah dana punya. Dalam bahasa Indonesia berarti bersedekah. Kita wajib memberikan dana punya di dalam hidup ini, kalau kita mampu melaksanakannya. Dalam ritual keagamaan inilah muncul adat istiadat, kebiasaan setempat yang biasanya merupakan warisan daripada leluhur yang terdahulu. Maka pelaksanaan upacara keagamaan bisa berbeda-beda di beberapa wilayah, apalagi di berbagai suku. Seperti di Bali dikenal adanya banten, sesajen yang rumit-rumit, yang sangat berbeda dengan di tempat lain, meskipun sama-sama mengamalkan ajaran Hindu. Nah, betapapun rumitnya ritual keagamaan itu, hendaknya selalu mengacu kepada tujuan pengamalan agama, yakni pengorbanan suci untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi, banten yang rumit-rumit di Bali jangan sampai menjadikan orang Bali miskin. Justru harus membuat orang Bali sejahtera. Ada pergerakan ekonomi di balik upacara keagamaan itu. Pedagang bunga menjadi lebih bisa mendapatkan nafkah. Petani bunga bisa berproduksi lebih baik. Tetapi di dalam melakukan upacara ritual keagamaan ini lewat yadnya berupa banten, sesajen, dan sebagainya, tetap harus sesuai dengan kebutuhan, bukan karena jor-joran. Kalau kita mampu, kita bisa membuat yang lebih besar. Tapi kalau tidak mampu, kita bisa menyederhanakan dengan membuat sesajen atau banten yang lebih kecil. Semua pengorbanan suci ini adalah utama. Umat sedharma, di lain pihak, kita harus melihat perbedaan dalam melakukan yadnya. Kalau ada yadnya yang tidak memakai banten, tetapi memakai sarana lain, misalnya dengan memberikan dana punya, dengan bersedekah, dengan menolong sesama umat manusia, atau memakai sarana-sarana yang lain. Banyak contohnya. Memberi lapangan pekerjaan, mendorong kesejahteraan masyarakat, memberi pencerahan di pasraman, dan banyak lagi jenis-jenis pengorbanan suci ini yang tidak harus ritual yang dibarengi dengan peralatan sesajen atau banten. Semua itu mari kita hormati sebagai sebuah bakti juga, sebuah pengorbanan suci. Kita tidak bisa mencela hal itu atau menyebut pengorbanan suci itu yang sudah dilakukan dengan tulus sesuatu yang sesat atau melanggar adat istiadat. Tidak, kita harus melihat perbedaan yang ada itu dengan rasa yang damai, karena kita menyadari semua itu ditujukan kepada pengabdian kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Mari kita membiasakan diri melihat perbedaan. Tidak harus kita terjebak dan fanatik dengan tradisi kita sendiri. Karena orang lain, suku lain, etnis lain, mungkin juga punya tradisi yang berbeda dengan kita.
kita hormati masing-masing tradisi itu. Kita hormati dresta yang ada. Jangan terpaku kepada dresta tertentu, apalagi dresta sendiri dengan menyalahkan dresta orang lain. Mari kita rukun damai guyub sesama umat dengan keyakinan yang sama, berada di jalan Dharma, Hindu sebagai Dharma yang kita anut. Sampai jumpa. Rahayu. Om Santi, Santi, Santi Om.